Oh nggih, dah siap. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, enggak ada ibu-ibunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, dan pada malam hari ini atas berkat rahmat Allah kita insyaallah akan membahas tentang zakat. Dan karena waktunya sebentar ya, kita bahasnya dengan cepat. Harapannya dengan banyak bertanya, dari pertanyaan itulah ilmu itu bisa nempel. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita mulai. Syarat wajib zakat. Zakat itu rukun Islam ya, kita sepakat toh. Nah, namanya rukun niku harus dilakukan. Harus dilakukan. Makanya Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri wasyirki tarku shalah. Bedone awake dhewe wong iman karo wong gak iman, wong musyrik, wong kafir kuwi gak salat. Nah, tentang salatnya. Hingga nanti ada sebagian ulama yang sangat tegas, gak gelem salat kafir. Wah, hati-hati. Tapi nek ra salat mergo males ya dosa besar. Males. Tapi kalau bener-bener sampai mati ra tau salat, kafir. Seperti Syekh Utsaimin itu keras tuh. Jadi kalau kemudian sampai mati enggak mau salat, kata beliau, bukan muslim, rasa didusi, rasa dikafani, rasa dikuburke karo wong Islam. Gen diurus dhewe. Ulama Saudi. Jadi madhab Hambali keras untuk mereka yang benar-benar enggak mau sholat. Nah, maka dalam bab zakat, sirah menyatakan tentang praktek yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau SAW meninggal. Sebagian suku itu gak mau bayar zakat. Maka Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, gak tak bedakan antara sholat karo zakat. Sing gak sholat, sing gak zakat, maka tak perangi. Nah, diperangi itu mengindikasikan keislamannya dipertanyakan. Oleh karena itu maka zakat itu sesuatu yang wajib. Mung di Indonesia pemerintah tidak mewajibkan, yang diwajibkan malah pajak gitu. Tapi sementara ini ada jalan tengah. Jenengan yang sudah membayar zakat bisa ngurangi kewajiban pajak jenengan. Carane pripun mang tangleten KPP Pratama. Mungkin insyaallah dijelaskan. Ngoten. Nah, lalu siapa yang harus melakukan atau membayar zakat? Zakat itu rukun Islam yang seperti haji, hanya pada orang-orang tertentu. Beda dengan puasa dan sholat, itu semua orang wajib kecuali yang dikecualikan, misal sakit, gila dan seterusnya yang sudah kita bahas minggu lalu. Tapi dalam konteks zakat dan haji itu orang yang mampu dalam zakat itu adalah yang telah mencapai nisabnya, batas minimalnya. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian telah mencapai haulnya. Haul niku batas tahunannya 1 tahun hijriah. 1 tahun hijriah. Nah, dikecualikan pertanian wa atu haqqahu yauma hasadi, berikan zakatnya pas panennya, dan dikecualikan juga adalah barang temuan harta karun niku dikeluarkan sekali ketika jenengan menemukannya. Nah, besarnya berapa? Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, disebutkan dalam kitab fikih Syafi'iyah, disebutkan amwalul ladzi talzamu fiha az-zakah sitatu anwa. Harta yang wajib dizakati ada 6. Yang pertama an-na'amu, binatang ternak. Binatang ternak ini cuman unta, sapi, kambing. Dikiaskan dengan sapi adalah kebo. Nah, jadi kuda itu enggak keluar zakat, ayam napa melih gitu kan. Jadi jenengan yang ngingu ayam aman. Kemudian anak dani 2 mata uang, yaitu emas dan perak. Dikiaskan di situ duit kertas. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian muasyarat, yaitu pertanian, apakah buah-buahan, apakah makanan pokok yang lain. Kemudian yang keempat, amwalu at-tijarah, yaitu harta perdagangan, berarti zakat perdagangan. Kemudian yang kelima ar-rikas, harta karun, dan yang keenam al-ma'dinu, yaitu barang tambang. Nah, nisabnya emas 85 gram. Ketika jenengan di rumah garwane punya penganggon banyak timbang. Nah, sudah 85 gram maka keluar zakat 2,5%. Tapi enten tapine, emas murni. Ketika emas garwan jenengan enggak murni, maka emas itu dikonversi ke uang, maka
zakatnya pakai zakat nisab zakat uang. Nah, zakat uang niku pinten nisabnya disebutkan yaitu mengikuti salah satu dari dua mana yang paling rendah, yaitu nek tadi emas 85 gram niku nek dipengkeji setengah ketemune 127 juta. Nek perak 595 gram nek dipengke 25.000 ketemune 14.875. Nah, sehingga dari dua ini yang paling sedikit adalah perak. Maka kalau jenengan duit minimal 14.875.000 selama setahun nggak kepake, setahun hijriah, maka jenengan harus keluar 2,5%. Sehingga mas-mas nyonya jenengan, ibu-ibu garwa-garwa jenengan niku kalau kemudian tidak murni maka dikonversi ke duit. Nah, nek itu lebih dari 14.875 maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ngoten. Nggih. Nah, kemudian yang ketiga mata uang udah ya, mata uang berarti 127 sama 14.800. Nah, yang diambil yang 14.800 yang rendah. Nah, hewan ternak nisabnya adalah nek unta 5 ekor. Artinya kalau jenengan punya kurang dari 5 enggak keluar zakat. Atau kalau kemudian itu sapi 30 ekor, nek jenengan punya kurang dari 30 maka enggak keluar zakat. Atau kambing minimal 40 ekor, kalau jenengan punya kurang dari itu enggak keluar zakat. Kemudian pertanian. Pertanian niki adalah semua yang ditanam yang bisa ditimbang, bisa disimpan dan memang itu kebutuhan masyarakat dan itu ditanam bukan di hutan. Nah, sehingga nek jenengan punya padi kan bisa ditimbang, maka itu kena zakate. Jenengan punya kebun durene itu bisa ditimbang. Tapi nek jenengan panen jati niku jatine ndak gitu. Tapi begitu dijual nanti jadi zakat perniagaan. Nah, nisabnya pinten untuk pertanian? Nisabnya adalah 5 wasak. Niki satuan ten mriko. Satu wasak itu 60 sok. Satu wasak 60 sok, 5 kali 60 300. Nah, satu sok niku berbeda ulama antara 2,5 sampai 3 kilo. Misal kita ambil 2,5 ping 300 ketemune 750. Artinya ketika jenengan nanam padi panen minimal 750 kilo, maka tentu niku jenengan harus mengeluarkan zakat. Nah, nek tadi 2,5 nek pertanian niku kalau pakai air hujan, pakai air sungai, pakai air tanah. Jadi misal kados jenengan nanam duren itu gede banget, itu kan mboten enten ceritane nyirami to. Itu kan dia ambil air dari tanah to. Maka ketika 1 dari 3 ini, maka zakatnya adalah 10%. Tapi kalau jenengan nyirami ngompo 100% jenengan keluar biaya, jadi kaline garing, udan ramedun gitu kan, maka di situ jenengan mengeluarkan zakatnya cuma 5%. Tapi nek yo udan tapi setengah jalan, sisanya jenengan pakai pompo, maka keluarnya 7,5%. Niku nek pertanian. Lalu nek perdagangan, niku stok barang, misal niki stok barang. Terus ditambah duit yang ada di kas, tah di kantong, tah di rekening, tah di laci, tah di lemari. Terus ditambah piutang. Terus dikurangi utang. Nah, niki men. Kurangi utang. Nah, niki nek totale niki lebih dari 14.875, maka jenengan keluar zakatnya 2,5%. Ngoten. Nah, kemudian yang ketujuh, harta karun sama barang tambang. Duduk-duduk ngarep omah, nemu emas, timbang ternyata sekilo. Nah, maka zakatnya 20%. Berarti 2 onnya harus dikeluarkan untuk zakat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku 6 barang yang harus dizakati. Nah, kemudian kita masuk ke zakat fitrah. Nah, cepet mawon, nanti tinggal jenengan tanya-tanya. Zakat fitrah itu diwajibkan buat mereka yang dikasih nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari raya Idul Fitri. Nah, waktu mengeluarkannya itu adalah maksimal sebelum khotib naik mimbar. Artinya kalau khotib udah naik mimbar terus baru dikeluarkan, maka di situ tidak disebut sebagai zakat fitrah, tapi disebut sedekah. Makanya jenengan kalau ngetokke zakat fitrah ini ku mepet sangat,
maka sebaiknya dikasihkan sendiri kepada orang yang membutuhkan. Misal jenengan kesupen sorene wingine kesupen sorene kesupen kelingan barang subuh. Awake dhewe entuk zakat urung to, Bu? Jereng, Pak. Wah, yo kek ndang, kek sinten? Kek mbah kae wae ora duwe. Nggih, langsung terke mawon. Tapi nek misal jenengan seorang pengusaha dengan karyawan banyak dan jenengan pas sebelum Idul Fitri pun sesumbarkan karyawane wis aja ngetokke zakate kabeh tak tanggung misal ngoten. Nah, carane enten 1000. Nah, 1000 ping 2,5 berarti kan ketemune 2,5 ton gitu toh. Nah, maka niku nek ngedumke dhewe kan yo butuh waktu toh, enggak cukup waktu toh. Nah, maka itu bisa jenengan apa istilahnya serahkan ke pengurus tertentu, amil tertentu, nggih, dan jenengan sampaikan mohon maaf kalau niki telat. Nah, amil boleh menerima dengan catatan dia bisa membagikan sebelum khotib naik mimbar. Ya mesti angel 2,5 ton. Nah, niku mengke solusinya atau jalan tengahnya, Pak Amilnya ini bisa kemudian memanggil perwakilan orang miskin yang mau dikasih niku, terus diakadkan mengko bar Idul Fitri kowe tak kei iki. Kowe tak kei ning tak lungke mengko bar Idul Fitri ya, ngoten. Itu boleh. Niku solusi nggih. Atau tadi ada pertanyaan tadi jedak tadi, gimana kalau saya sebagai pengurus pesantren saya terima tapi untuk santri saya boleh, enggak apa-apa. Ngoten. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus zakat fitrah niku sakjane nggih sinten gitu kan. Nah, zakat fitrah niku kalau kita kembali kepada dalil nggih disebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Faradul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah tuhratan lis-shaim sebagai alat pensuci buat orang puasa minal lagwi war rofas dari sendagura dan omongan jelek." Jadi poso kadang misuh-misuh ngoten niku. Nah, niku ngelongi pahala. Nah, itu akan bisa disucikan dengan zakat fitrah tadi. Nah, kemudian fungsi yang kedua wa tu'matan lil masakin sebagai sarana pemberi makan buat orang-orang miskin. Nah, dalil ini menjadi dalil pengkhusus kalau yang namanya zakat fitrah itu untuk orang miskin. Makanya ada ulama yang berpendapat iki munggo wong miskin. Nah, termasuk wong miskin adalah orang fakir, karena fakir itu di bawahnya orang miskin. Orang miskin itu punya kerjaan tapi kurang, orang fakir terus enggak punya kerjaan, punya kebutuhan. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Tapi ada ulama lain yang berpendapat ya tetap 8 golongan. Niku enggak bisa disalahkan juga, enggak apa-apa. Artinya kalau memang mau pendapat seperti itu ya enggak apa-apa. Cuman Bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau bisa ketika panjenengan membagikan itu pastikan mana yang paling butuh gitu. Jadi nggak harus didumroto. Mana yang paling butuh. Oh, ternyata wong miskin oke, ya sudah habiskan buat orang miskin nggak apa-apa. Nggak harus kemudian dikirim ke pesantren atau mana gitu. Dan itu selesaikan di kampung ini. Nek kampung ini masih ada orang miskin ya kasihkan kampung ini saja, nggak usah gagas Ngoro Tengah, nggak usah gagas Karangturi, nggak usah gagas Joho, mriki mawon orang sekitar sini. Nah, kaidahnya yang dikasih sinten? Yang dikasih adalah Nabi mengatakan la tusahib ila mu'minan wala ta'kul ta'amaka ila taqiyun. Jangan berteman kecuali orang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Lah orang bertakwa niku kedah salat. Makanya utamakan wong ora duwe ning salat. Atau wong gak salat ning harapane dengan dikasih zakat mengke salat. Tapi nek ngapunten tiap tahun dengan kei zakat genep 20 tahun ya ora salat, wis ora usah ditutuke nganti 21 tahun. Pun prei mawon, golek wong sing salat ning butuh. Nah, salate dhek riya niku urusane dia sama Yang Maha Kuasa. Mboten usah dipedulikan. Ngoten. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nisabnya zakat fitrah niku kalau kita kembali ke ada sebuah website niku sing nulis ten niku nek jadi yang namanya sok niku bondele literan. Jadi nek niki kan jadi kualiane niki Pak. Mirip niki kan ceklane ngeten. Jadi bagian atasnya kecil, ngisor niku membesar. Gede, atus cangkir sing gede niku. Tapi modelnya ngeten niki. Nah, enten kupinge ngeten, cekel ngeten. Nah, niku berarti kan literan. Nah, nek toyo petak ngeten niki seliter padha karo sekilo. Ini yang disebut dengan berat jenisnya sama. 1 kilo. 1 kilo niki 1 liter niki.
Tapi nek niki isine oli, seliter oli urung karuan sekilo berarti. Karena napa luwih kental. Termasuk niki nek kula iseni pasir, seliter pasir belum tentu sekilo, mesti luwih berat gitu. Nah, maka ternyata sok niku nek tinggi napa ngliteri beras Mesir niku bobotnya 2,7, beras Amerika 2,4, beras merah 2,2, gandum niku 2,8. Makanya niki nggih saran mawon. Jenengan nek mau ngambil pendapat yang 2,5 kilo silakan, tapi nek saya lebih aman jenengan ngambil yang 3 kilo. Jadi nek 3 kilo niku cara niku mengke hitungane Gusti Allah turah, insyaallah turah niku kehitung sedekah. Tapi nek jenengan ngangge hitungan 2,5 kilo, nah mungkin nek di mata Allah niku kurang, nah malah mungkin naure piye kan gitu. Makanya langkung saya jenengan punjuli mawon. Ngoten. Nek saya amane nggih 3 kilo niku tinggal dipengke. Misal sak omah nek wong 5 ya 3 ping 5 15 ngoten. Nah tadi ditanyakan boleh enggak membayarnya pakai duit. Ketika jenengan mau nyerahkan langsung ke orang butuhnya, enggak boleh pakai duit. Harus pakai bahan makanannya. Tapi kalau jenengan mau nyerahkan ke wakilnya, misal ke masjid yang mau mengelola, boleh pakai duit. Ning masjid itu nanti nyerahkannya enggak boleh pakai duit, harus beras. Dalilnya apa? Tentang kurban. Kurban nek jenengan beleh piyambak, niku yang harus jenengan kasihkan kepada orang yang mau jenengan kasih dagingnya, bukan duitnya. Kowe wong ra duwe nyo tak kei kurbanku. Lah pun diwedhus e, duit wae nyo ngono. Dheke ora bakal tuku wedhus itu kan, mesti nggo liyane gitu kan, nyaur utang napa tuku HP gitu kan. Nah itu ndak boleh. Tapi kalau kemudian jenengan serahkan duitnya ke masjid, masjid nanti dibelikan kambing, boleh. Atau piyai sing pada iuran tuku napa niku sapi, ya itu boleh. Tapi nek karo masjid ya ora ditukokke terus didumke duit, nah niku enggak boleh. Ngoten nggih niku salah berjamaah. Ngoten nggih, sehingga dalam konteks zakat fitrah, nggih, masjid boleh menerima duit ning dalam menyalurkannya tidak boleh kemudian duit harus bentuk beras. Nah terus berasnya yang mlebu beda-beda Mas, campur aja semuanya jadi satu. Ampun jenengan pisah-pisah, jenengan pilah-pilah, engko akhirnya enek wong sing aku menjaluk sing sebelah kono wae wegah sing kene. Jenengan campur aja jadi satu. Pun ngoten. Pun selesai. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Tentang zakat. Liyane ya entuk, Ding. Nah, niki nembe kula unjuk. Silakan. Malah ra payu. Heeh, monggo Mas. Pripun? Pun zakat. Zakat napa niki? Zakat mal. Zakat mal apa zakat fitrah? Fitrah. Angsal meleh diwangsal. Nggih. Nggih. Ndak apa-apa. Karena nek saya ngapunten nggih, saya itu nek dikai zakat fitrah niku perasaan saya itu kaya didongake engko gen dadi wong ra duwe ngono. Perasaan saya nggih. Ya belum tentu perasaan saya bener nggih. Cuman saya itu merasa nek nompo jenenge zakat fitrah itu kan tadi lho, tukmatan lil masakin, sebagai wasilah untuk memberi makan orang miskin. Nah nek kita dikei berarti kan kaya iya kowe wong miskin tak kei ngoten lho. Niku nek saya ngapunten, ora kok kemakin ono lemah gitu kan. Makanya nek misal dalam rangka ben ora ngelake ngedumke, mungkin sing ngedumke ya ilmune belum nyampe atau enggak paham, ya kita terima gitu kan, ben ra malah kerah gitu kan. Nah, kita terima nih kita serahkan ke orang lain yang lebih membutuhkan, ngoten mawon. Tapi nek bapak kula niku ya jenenge wong kereng, wong galak. Dikeki ngoten niku langsung nyauri, "Gah aku wong ra duwe beras kok akeh." Ngoten. Ya. Ngoten nggih. Wonten malih? Nggih. Definisi orang miskin itu kan ketika masuk saat Islam, Nggih. Nggih. makanan yang ada di rumah tidak sampai Nggih. sebesar zakat. Nggih. Kemudian dia dapat banyak, dan ternyata dari masyarakat jadi banyak. Pada saat itu dia menjadi kaya raya. Nggih. Karena banyak. Nggih. Tapi karena dia tua, ya karena mau kasih siapa itu jadi kesulitan. Itu gimana? Pertanyaannya? Ya, Pertanyaannya yang mana? Zakatnya mau dikasih siapa itu? iya, biasanya. Serahkan kepada yang memberi zakat. Tadi kan misal pertanyaan beliau dikai saka masjid ngoten to, nang masjid.
diterima. Kok akhirnya terus beli beras, waktu masih ada. Karena misal nggih, biasanya bagian sore. Dengan ini nek nyawa ceritanya beliau wong mampu. Kayak ceritanya beliau wong ra mampu. Ngoten toh, cerita jenengan lho. Nah, beliau nerima zakat itu karena memang wong ra mampu. Dalah didume akeh sekental gitu. Otomatis jadi mampu toh. Nah, waktunya masih ada. Karena maksimal itu khotib naik mimbar. Khotib di kampung itu. Tinggal ten mriki-niki salate melu pundi mriko misalnya khotib ten mriko. Nah, maka karena bagine sore, malamnya bisa diambil 3 kilo kasihkan orang. Untuk menggugurkan kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat itu. Ngoten. Yuk, lagi dikasihkan ke si masjid tadi loh. Mas iki zakatku. Loh, jenengan mas dikai. Nah, iki saiki aku mbok aku ndus saiki aku kayak kowe. Aku nitip. Ngoten. Nek ning kampung mboten enten berarti kampung sebelah. Atau bisa minta tolong orang gitu kan. Mas, galekno wong ora duwe iki kekno iki. Nah, biasanya kalau piyai sepuh atau Mbah Suwar ngoten niku biasanya kan pun kertos niku wong-wong sing ning kampung iki ora duwe iki biasanya kan ceritanya banyak gitu karena lebih secara usia lebih banyak gitu. Ngoten. Wonten malih? Nggih. Boten no. Boten dia kan terima. Ceritanya tadi yang pertama tadi ceritanya dia mampu. Nah ini cerita yang kedua pada jenengan dia nggak mampu. Nah dia nerima. Pas nerima otomatis dia jadi mampu karena nimane oke kan. Nah maka dia bisa berikan kepada orang lain. Nggih. Yo ndak no. Kan udah dapet. Yo ke orang lain no. Kan udah dapet. Boten kesini lagi no. Lagi diserahkan ke masjid yang lola. Mas aku gandeng mbok kei, ki aku duwe, aku tak bayar zakatku nyuwun tulung. Nah, nanti takmire yang mikir atau nyuruh tetangganya atau nyuruh saudaranya atau nyuruh cucunya gitu. Nggih. Puasanya orang yang melakukan perbuatan menggata orang dan sebagainya. Ada hadis lain yang tadi yang disampaikan di fungsi zakat tadi kan bisa menghilangkan perkataan-perkataan kotor. Ya. Sebenarnya saya nggak melihat berbenturan, tapi lebih kepada gini. Ada keadaan idle ketika orang puasa ini berkata yang jelek, maka pahalanya bisa berkurang bahkan mungkin habis. Nah, tapi kemudian Allah masih memberikan rahmat kepada kita, cara memperbaikinya, cara bertobat. Nah, cara bertobatnya adalah zakat fitrah. Makanya jangan sampai kelewat, karena kita berharap pahala puasa itu nggak berkurang utuh gitu. Nah, saya melihat nggak bertentangan hadis itu, tapi lebih kepada saling melengkapi. Sehingga harapannya manusia ketika puasa tidak berkata-kata apa yang lahwun warofas tadi. Nah, tapi nek pada akhirnya keceplosan wong jenenge orang 11 bulan sebelum ini gue biasa ngerasan-rasan, biasa ngapunten wong nek biasa misuh-misuh kan kadang yo refleksnya misuh gitu kan. Nah, maka yang terjadi Allah ngasih solusi ini loh. Nah, itu. Beda kayak pertobatan zaman Bani Israil dulu. Bani Israil dulu di Al-Baqarah itu dikatakan ketika mereka suruh bertobat, apa yang diperintahkan Allah kepada mereka? Faqtulu anfusakum. Bunuh dirimu. Kan bunuh diri, begitu udah bunuh diri ya selesai sudah. Dia nggak bisa lagi memperbaiki yang kemarin kecuali setelah mati. Nah, tapi di kita masih dikasih solusi lagi. Jadi saya melihat justru nggak bertentangan. Itu saling melengkapi. Ngoten. Ada lagi? Atau jenengan lagi? Monggo Mas Bella. Ya. Kalau jenengan mengambil pendapat ulama yang zakat fitrah itu adalah berhak untuk 8 golongan, berarti boleh. Tapi nek saya memilih yang zakat fitrah itu haknya orang fakir dan miskin, maka seorang amil sebaiknya nggak usah. Nek saya. Artinya gini,
zakat fitrah itu jelas haknya orang fakir miskin. Misal kita ngambil pendapat yang kedua, maka kita berharap aja pahala dari situ. Sama halnya dengan utang piutang. Orang karena sudah terbiasa ndelok skema utang piutang nek ngutangnya nek anake, itu kadang nek mung nyilai tok terus ra etok apa-apa, iku koyone rasane ning ati iki koyo piye gitu kan. Padahal Nabi punya janji. Tentu janjinya janji Allah yang disampaikan oleh Nabi melalui hadisnya, yaitu apa? Orang tuh kalau ngutangi, maka setiap hari itu akan terhitung sedekah setengah. Jadi jenengan nek misal niki kotak infak, anggaplah niki duit. Jenengan lepoke plung. Niku duitnya balik yang jenengan apa ilang? Aku ngomong duitnya, kalau ngomong duitnya. Ilang apa balik? Ilang. Ilang. Tapi nek ngutangi duitnya balik napa mboten? Saya ngomong kan dengan dalam konteks sing ngutang niku wonge jujur, engko bayar. Duitnya balik napa mboten? Bali. Ning selama urung bali jenengan niku dihitung sedekah setengah dari angka itu. Jadi sebenarnya cara sedekah sing cerdas niku dengan cara ngutangi jane lho ya. Mau ngapes kita ketemu wong ngutang wegah nyaur gitu, akhirnya hilang juga duitnya gitu loh. Nah, maka nggih kembali ke pertanyaan jenengan tadi, monggo, artinya kalau jenengan membaca sebuah kitab fikih yang membolehkan itu buat 8 asnaf, memang ada. Silakan, berarti jenengan punya hak di situ. Tapi kalau kemudian jenengan ngapunten, melu-melu saya yang pilih itu buat fakir miskin gitu kan ya, maka ya sebaiknya jangan ngambil. Insya Allah ada pahala besar gitu kan. Nah, terus kadang ngapunten melih, ameli rodok nakalan. Nek sing napa ngekeki zakate mentek wangi, singgir kisik gitu, jatah hamil gitu kan. Kados niku lho, korbane lho. Panitiane kadang nyuwil apa sik ngono kana. Niku mboten angsal. Termasuk ibu-ibu nika, rajang-rajang sangu kresek sebelah. Niku mboten angsal. Mboten angsal. Jenengan harus mengingatkan. Nah, enggak boleh itu, curang itu namanya. Jadi harus benar-benar dipotong dengan rapi dan baik dan benar, dia bagi sesuai dengan kesepakatan. Ya udah nanti dapetnya yang dibagi. Oh sing ngewangi entuke loro, sing ra ngewangi didemi di sisi ning omah misalkan ngoten. Monggo, itu kesepakatan jenengan. Tapi nek sangu kresek. Nah, nomornya ten jagalan kae. Walah, nang jagalan kae tok-tok ngewangi ngumbahi tapi kok nyileti sret. Nah, niku enggak boleh mencuri niku. Ngoten. Ada lagi? Kok enggak segayeng kemarin nih. Lanjut. Nah, itu nisab perak 14.875. Dimaksud itu jangan kalau misalkan kita sebagai pekerja itu punya penghasilan. Ya. Dan penghasilan itu mungkin habis untuk berbuat itu apakah malah harus ada zakatnya atau menunggu harta itu terkumpul? Siap. Jadi pertanyaannya, zakat profesi ada enggak? Jawabannya enggak ada. Yang saya tahu enggak ada. Jadi zaman dulu itu udah ada sahabat-sahabat yang bekerja dapat gaji. Dan mereka tidak disuruh mengeluarkan zakat dari gajinya. Zakatnya dari mana? Dari gaji yang sudah dipakai. Ada turahan. Turahannya dari tabungan. Entah bentuknya duit, entah bentuknya logam mulia. Nah, dizakati dari situ. Dari yang turah selama sudah mencapai nisab. Bukan dipotong di muka. Kenapa? Karena setiap kita kebutuhannya beda-beda. Misal jenengan putarannya berapa? 2, saya 6. Di logika kasar wae kebutuhanku 3 kali lipat daripada jenengan. Misal gaji kita sama, jelas mungkin jenengan iso nyelengi saya entek gitu kan. Maka nek dipotong di depan ya otomatis adil di jenengan, dolim di saya gitu kan. Maka zakat syariat enggak akan melanggar 5 hal. Enggak akan melanggar nyawa, enggak akan melanggar kehormatan, enggak akan melanggar agama, enggak akan melanggar nasab, enggak akan melanggar satu lagi napa nggih? Kula kesupen. Jadi makosid syariah, nggak akan melanggar 5 hal niki. Nah, maka nggak mungkin syariat itu dolim ke salah satu pihak yang lain nggak mungkin. Mesti dia akan baik-baik aja buat semua orang. Gitu. Hatta orang non muslim pun sebenarnya nek memahami syariat Islam jane penak. Makanya orang non muslim yang tahu tentang syariat Islam itu hari ini yang saya tahu ya. Mereka nek cara nabung, kuwi pilih neng bank syariah ini. Atau kalau kemudian mereka mereka concern ya sama tentang kebaikan ikut serta membangun hal-hal yang baik itu. Mereka nek tuku saham, pilih tuku saham syariah. Karena saham syariah itu sudah dikeluarkan dari situ bank ribawi, dikeluarkan di situ pabrik bir, pabrik bank rokok, terus pokoknya yang menyebabkan gangguan pada kesehatan khususnya niku. Nah, maka saya punya teman orang non muslim itu dia beli saham syariah pakai
pakai aplikasi SOTS gitu. Jadi syariah sistem operasi jual beli saham syariah SOTS. Ya pakai itu gitu. Makanya kembali ke situ tadi ya, zakat profesi nggak ada. Sehingga jenengan dapat gaji gunakan dulu. Nah emang turah silakan ditabung. Nah nanti nek tabungannya setahun hijriah, tahun hijriah ya bukan tahun Masehi. Itu lebih dari 14.875 maka keluarkan 2,5%. Dan 14.875 itu nisab tahun ini yang saya buat, yang saya hitung. Saya pakai asumsi harga sak gram perak itu 25.000. Tapi nek misalnya dengan salah kuwi Mas, yang bener itu 20.000 ya, berarti nanti lebih rendah lagi nih nisabe. Atau misal salah kuwi ternyata sak gramnya 35 ya, berarti nanti naik lagi itu angkanya. Termasuk yang tadi saya bilang emas niku 127 juta, itu saya pakai asumsi per gramnya niku 1.500. Kemarin saya sampaikan gitu di Jogja kajian ibu-ibu protes. Soal niki pun saya top 700 ngene ngono. Ya berarti tinggal dirubah gitu. Ngoten. Ada lagi? Konteks 2% itu apa ya? Apa Om? Konteks? Zakat atau 2% dari itu pasti untuk zakatnya 2%. 2,5%. 2,5% itu angka yang harus dikeluarkan dari harta yang masuk dari harta yang masuk nisab. Tadi kan soal salari. Aku menerjemahkan ketika itu salari apapun. Jadi kalau 2,5% itu bukan ternyata. Enggak, beda-beda. Kalau konteknya pertanian tadi kan 10%, kalau pakai air bukan ngompo. Kalau air ngompo 5%. Kalau hewan kurban tadi nek unta kan 5, nek sapi kan 30. Nek wedhus minimal 40. Jadi kembali ke zakatnya apa. Nek misal ya padha-padha emas ning sijine emas jenengan tuku jenengan lumpukke karo emas jenengan duduk ning ngarep omah nemu. Nah, sing nemu kuwi mau jenenge harta korun 20%. Atau kemudian jenengan niatin duduk sumur nih, sumurnya dari sumur minyak. Maka minyak yang jenengan jual itu 20%-nya masuk ke zakat pertambangan gitu. Ada lagi? Piye? Oke. Ada lagi, Pak, sebelah sini anteng Mbah Suar. Antuk main mulih. Pun, Mas. Nggih. Yang mengeluarkan zakat, Nggih. dia tidak berhak menerima zakat. Gini. Kalau orangnya memang orang yang mampu, enggak. Tapi kan ada orang yang tinggal jenengan kemarin yang ngomong. Enggak, kemarin beliau yang ngomong. Ada orang sing zakat fitrah kudu tak tokke. Mergone dia berpendapat nek enggak tak tokke posoku gak sah gitu kan. Nah, akhirnya dia pilih ngutang. Nah, itu nek jenengan udah verifikasi itu jadi orang duwe memaksakan diri untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka dalam konteks seperti itu, ya dia yo ngetokke ning yo entuk nampa gitu loh. Ngoten. Tapi nek memang orang mampu, ya otomatis dia wajib ngetokke. Makanya beliau tadi bilang, ya memang ada ketentuan dalam fikih itu yang dimaksud tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah niku siapa? Yaitu orang yang memang dia nggak punya untuk dikeluarkan. Duit ra enek, beras ning sentong ya ora enek, bener-bener gak enek. Orang model gitu nggak perlu keluar zakat fitrah. Ngoten. Tapi menarik pernyataan yang kita ya, memaksakan atau berani utang kan untuk mendapat pahala karena pemahamannya udah beda Om. Dia memahaminya nek aku ora ngetokke zakat fitrah, posoku gak ketompo. Ya tapi itu kan juga bagian dari orang yang memaksakan diri pada kondisi yang dia tidak mampu. Padha karo ngene lho. Haji itu kan ada syarat manis tato'a ila sabila, punya kemampuan. Kan ini haji ya rukun Islam juga. Tapi ada orang sing ora mampu, dia pilih ngutang gelalah, misal dia dikenal sebagai ketua takmir atau mungkin ustadz. Jadi orang tuh nggak mungkin apa di orang itu udah pensiunnya iki wong ra mungkin ngapusi. Dia memaksakan diri ngutang ke sana kemari, ngumpul duitnya, gue bayar ONH plus 400 juta, gitu. Dibayar mangkat, mulai daerah ngerti artinya orang gue apa, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi orang yang mengutang untuk umroh atau haji, dia harus punya pikiran nyaurin nanti dari mana, gitu. Jangan modal nekat toh. Makanya nek ditanya ini dikontekan pada wong sing saiki mangkat kaji numpak apa kuwi galon didadekke rakit kuwi gitu kan. Nah itu termasuk orang yang memaksakan diri. Gak mungkin tekan gitu kan. Makanya kita mau konten. Ngerti toh?
Ya melaku barang itu melaku barang itu juga rasa saya udah nggak mungkin karena negara itu wilayah itu sudah nggak kayak dulu. Jadi sekarang itu tiap wilayah itu sudah ada perbatasan yang tentara sing jogo. Kita mau masuk situ suratnya mana? Kecuali sudah siap semua visa masuk di perbatasan itu terus jenengan meh numpak motor apa numpak ontel atau sebagian orang yang ontel silakan. Lah nggih artinya kan itu loh ukur rampe itu tak lihat sebagian orang itu kan koyok nekat tok gitu loh. Ora enek sing konten tok mosok numpak raket nganggo galon le minerale digawe terus wis pirang dino ning kali wae berarti kapan ning laute aku ya penasaran ngombak ning tengah laut Pasifik itu dhuwure iso sampai 20 meter gitu kan. Wong kapal gede sampai blub gitu kok apalagi mung rakit itu wis ambiar. Ada lagi? Monggo, apa-apa. Oh ya, apa? Haji. Itu gimana hukumnya? Maksudnya dari haji yang reguler sama haji plus, itu hukumnya seperti apa? Sementara kalau haji yang pemerintah itu kan antrinya sampai 2 tahun. Sementara kalau orang mau haji plus itu nggak perlu antri. Nah, dalam pikiran saya, kok enak menantri ngantri 20 tahun, Ya. Itu dulu ada itu. Ya, jadi gini, yang saya tahu sing ngantri itu haji reguler. Haji plus sekarang pun juga ngantri. Haji plus itu kalau nggak salah antrinya itu minimal itu 6 tahun kalau nggak salah. Nah, yang nggak ngantri itu namanya haji furoda. Nah, pertanyaannya dolim apa enggak? Saya meyakini tidak. Kenapa? Karena sing mutuskin negara Saudi sendiri. Negara Saudi sendiri yang bikin slot-slot itu. Nah, slot-slot itu yang dibikin oleh negara Saudi termasuk visanya kan nanti khusus itu yang furoda itu. Nah, otomatis kalau udah seperti itu, ya sudah. Kita ya cara wong dodol lho. Enek sing saya kemarin ke salah satu istri saya kan senangnya roti-rotinan gitu. Ke salah satu toko roti lah gitu. Masuk situ kopine segelas 20.000. Ya ada sing 40 gitu kan. Rotine secuil 35 gitu kan. Enggak cerita ya entek 100 luwih lah gitu. Ning sebelahnya ada angkringan gitu kan. Nah, angkringan kopine ya 2.000. Mangan sego segala macam paling entek 20.000 gitu. Nah, maka itu bagian dari pilihan. Ketika yang dagang yang menyediakan itu loh. Saudi sudah punya kaplingannya lah, kita tinggal milih silakan. Gitu. Nah, saya melihatnya itu enggak dolim sih, lebih kepada keputusan sana untuk seperti itu. Dan sana membutuhkan itu. Nah, saya melihat ya, pola alam mudah-mudahan saya enggak salah, itu untuk dikembalikan kepada para jamaah haji. Ngapunten, masjid ini kan enggak terlalu gede. Kotak infaknya enten pinten? Ayo nek jujur. Siji ketok. Sing ra ketok piro? 3. Yang namanya Masjid Haram segede itu gak ada satupun kotak infak. Kula nate ngubengi dadi salat tarawih delalah pun entuk sop. Niku mangkate kudu bar asar. Nek mangkate bar magrib genah ra entuk sop, apalagi di malam ganjil itu genah ra mungkin entuk sop. Nah, di situ adalah keblet. Nah, keblet akhirnya saya ke toilet. Balik wis ra iso, Pak. Terus nyari tempat wis ra iso. Entuk ning dalan kuwi terus digusah sama tentarane. Enggak ada salat sini, ini jalan. Bubar. Kula ngubengi Masjid Haram sakmono gedene. Gak ono kotak infak sitok gak ono. Gitu. Jadi ya wallahu alam ya mudah-mudahan ya prasangka saya enggak salah ya. Saya lebih senang khusnudon timbang suudon. Nah, itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar. Wong masjid jenengan sing sementen me tak kira nggih sebulan munine wis jutaan gitu kan. Kemudian tuh kacangnya sing gede sak. Gitu loh. Ya, makanya apalagi Saudi Arabia. Nah, iya. Solo kon ragati rasa sanggup no. Rasa sanggup. Solo kon ragati rasa sanggup itu. Nah, iya. Ada lagi? Cekap. Monggo, mulai pun. Stop. Mbah Suwari sudah ngerti-ngerti sekali ngomong stop. Nggih, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kita tentang zakat. Ekspektasi saya udah enggak sesuai. Mikirku gayeng kaya wingi ternyata ya mak pleketis. Mungkin mergo dicicil pertanyaan kemarin.
Poinnya adalah zakat itu adalah kewajiban, nggih. Pemerintah kita tidak mewajibkan, tapi kita harus berusaha untuk menghitung. Nah, kalau kemudian jenengan emas ra duwe, perak ra duwe, duit yo ra duwe, ya alhamdulillah rasa ngitung gitu kan. Sekali lagi, tadi tak sampaikan dengan cepat tujuannya biar jenengan tuh ngerti zakat iki jane apa wae. Nah, pripun? Ya. 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 Ya salah no. Ya. Ya. Nah, tinggal ketidaktaatannya sebelah mana kan? Ketidaktaatan pada negara kalau konteksnya pidana ya otomatis nanti ada sanksi pidana. Misal contoh ya, mengut dana dari masyarakat yang kepentingan untuk sosial tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu nek tercium polisi ya diproses gitu kan. Itu masih pelanggaran. Jadi sebenarnya negara itu dalam bernegara, pemerintah dalam bernegara itu sudah menerapkan aturan-aturan yang aturan-aturan itu kalau ditabrak mesti ada sanksinya. Makanya tadi saya katakan kenapa zakat di Indonesia nggak diwajibkan oleh negara, karena orang nggak bayar zakat nggak ada sanksinya gitu loh. Nah gitu, makanya tadi saya mengajak untuk keterpanggilan jiwa kita. Jadi kita sebagai muslim terpanggil. Sama halnya wong Indonesia, wong Islam gak sholat kan nggak ada polisi kemudian ngoprak-oprak, itu nggak ada gitu. Nah makanya kita sendiri yang terpanggil gitu. Nah kita kalau sudah bernegara, dalam konteks bernegara ya kita harus ikut aturan di situ karena kita bernegara. Makanya Nabi mengatakan alaikum bisam'i wa ta'ah, manuto rungokno, wa in ta'maru alaikum abdun habasyun, walaupun yang merintah kamu itu seorang hamba budak sahaya yang hitam. Saya pernah cerita di sini toh. Jadi ada sebuah bangsa namanya bangsa Romawi. Udah toh? Udah belum? Belum toh? Nah, ada sebuah bangsa namanya bangsa Romawi, yang Romawi itu identik sama orang bule. Nah, pada satu masa kaisarnya, pada waktu itu belum beragama Kristen ya. Masih animisme dinamisme, meyakini dewa-dewa Tuhan, leluhur dan dewa-dewa, arwah-arwah gitu kan. Nah, maka pada satu masa itu pernah dia punya kaisar dua kembar. Nah, kaisar Geta sama kaisar Karakala. Nah, dua kaisar ini kembar memerintah satu negara yang sama. Nah, singkat cerita ada seorang budak hitam dari Afrika yang dulu jadi budak. Terus pada raja sebelumnya, dia mengabdi pada raja sebelumnya itu terus dibebaskan. Kenapa? Karena jasanya ikut perang. Dia ternyata selain budak, dia punya kekuatan yang baik, punya kemampuan skill perang yang baik, dan dia punya jasa yang banyak, akhirnya dibebaskan. Nah begitu dibebaskan, singkat cerita dia bermanuver untuk bisa masuk ke lingkaran istana. Masuklah di lingkaran istana, singkat cerita dengan segala macam trik-triknya dia bisa masuk ke pusat pusaran istana sampai dia menjadi penasihat kaisar. Nah disitulah dia bisa mengakses dua kaisar ini diadu domba, saling bunuh mati satu. Singkat cerita dibunuhlah yang satunya ini. Jadi wong bule putih dibunuh sama orang hitam. Nah naiklah dia, tapi dia nggak lama, cuma setahun apa 2 tahun, otomatis dikudeta. Nah di situ saya terus madeg gitu di hadis tadi itu. Nah bahasanya ketika Nabi itu mengabarkan akan adanya pemimpin dari kalangan budak yang jadi pemimpin, kalau akhirnya dia jadi dan kamu dipimpin itu, ya itu tetap pemimpin kamu, dengar dan taatlah. Bahkan kalimat berikutnya dalam riwayat yang lain dikatakan wa in doroba dhuhraka au akhoda malaka, walaupun penguasamu itu nanti mukul punggungmu atau ngambil hartamu, dolem itu jelas, tapi lebih baik kamu istilahnya apa ya, taat aja, ikuti. Nah itu kalau dikontekskan sekarang pajak kan dalam Islam nggak ada sebenarnya, tapi hari ini wabih dipajeki, gitu, sampai di beberapa negara itu sampai nek duwe kucing atau duwe anjing nek pajeki gitu kan. Nah maka ya disitulah kemudian kita ya wis lah, nek emang negara sementara ini diurus oleh orang-orang yang untuk menggali potensi pendapatan dengan cara meningkatkan perpajakan, ya sudah kita ngikut aja. Makanya tadi pertanyaan di sana, bagaimana kalau kita jual beli tanah tapi kemudian kita manipulasi angkanya? Nah, saya ditanya, jawaban saya nggak boleh, karena seorang muslim nggak boleh berdusta apalagi pada akad-akad yang dibikin. Belum lagi nanti nek ketahuan negara ya mesti itu punya sanksi, kena sanksi gitu. Makanya saya lebih condong untuk mengatakan nek jenengan jual beli tanah ya apa adanya aja, regane pinten ikut dibikin dan notaris seperti itu. Karena kalau kemudian jenengan aneh-aneh, mungkin jenengan kena, penjualnya kena, pembelinya kena, notarisnya kena, itu kena kabeh gitu.
Nah, malah kemana-mana, malah repot nanti. Ngoten Pak. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup. Intinya saya ulangi lagi bahwasanya seorang muslim nggih harus paham kalau zakat itu adalah rukun Islam dan kita harus penuhi kewajiban itu kalau memang jenengan punya harta-harta yang wajib dizakati. Makanya tadi saya sampaikan secara cepat, secara ringkas, tujuannya ke jenengan itu punya peta. Ki aku ndek apa to? Lemah, sawah, kontrakan, kios segala macam. Nah, nanti nek jenengan kurang detail tentang itu, setelah jenengan petakan, barangkali ada yang di sini punya kontrakan berapa rumah gitu kan. Nah, nanti kapan-kapan kita bisa obrolkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga nggih jangan sampai nanti jenengan di akhirat rumangsa imannya udah bener, sholatnya udah bener, ya mungkin haji umroh gitu kan. Tapi ternyata ditagih hutang zakat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hutang zakat itu zakat yang enggak terbayar itu tetap harus dibayar. Itu jangan utang gitu. Makanya jenengan harus ngitung ya. Yang sawah, Mas wedhuse piro saiki? Wedhuse piro? Selawe aman selawe. 40 mau minimal. Engko wis tekan 40 didol siji ya. Nah itu. Ngoten nggih, dadi jenengan menghitung sendiri sesuai kondisional masing-masing, nggih. Jangan sampai jenengan lari dari kewajiban itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.